saya dan Richard juga bahas banyak soal pasar, terutama pasar Way Kesambi. Jadi banyak pedagang di pasar Way Kesambi itu suplai dari luar, entah sayur, buah, dan lain-lain itu masuk ke pasar. Setelah disuplai ke dalam pasar, mobil ini mereka parkir lagi, jual lagi di situ. Iya. Gitu. Itu jadi kendala juga. Nah, jadi penataan pasar ke depan, kami menginginkan atau kita berencana ya, bahwa semua suplai itu hanya sampai di Gorang, warehouse, QC, quality control dan lain-lain itu berhenti sampai di Gorang. Misalnya orang antar sayur dari Ruteng, Drop. jadi ada harus ada uang yang berputar di sana, gitu. Baru disuplai bawa ke, jadi harus ada jam loading istilahnya. Kemudian pasar itu harus dibuat jadi perusahaan PD pasar, supaya, karena kalau ini minta maaf ya, kalau pemerintah yang mengelola pasar itu bakalan tidak terpegang. Kalau swasta dalam hal ini PD pasar itu pasti jauh lebih tertib. Bahkan ada juga yang usul, kan pasar Way Kesambi itu terlalu dekat dengan objek wisata ya, apa? Batu Cermin. Kakak, bagaimana kalau pasar itu jadi pasar seni atau pasar kering, jangan lagi pasar basah gitu. Jadi kami ini sekarang lagi diskusi mendevelop ini semua, soal pasar, soal RPH. Ada yang tahu RPH di sini di mana? Di mana? Way Kesambi, RPH. Way Tuak. Berarti sudah ada toh? Nah, ini yang kita lagi juga diskusi soal RPH, soal pasar. Jadi pasar itu kita juga kenapa harus di sana, supaya itu juga bagian dari mengontrol harga di sana nanti. Paham, Tante ya? Jadi Mario dan Richard, kami betul-betul menginginkan begitu kami jadi, kami pengen ada sesuatu yang berubah begitu dan meninggalkan legasi yang baik. Kenapa Bapak Fidelis itu selalu diingat walaupun sudah sampai 14 tahun beliau memimpin ya? Karena begini, saya mau cerita, waktu pas saya daftar di Partai Golkar, ada wartawan yang tanya ke saya, Pak Mario, apakah Bapak almarhum Fidelis ada memberikan wasiat kepada Pak Mario untuk menjadi bupati? Saya bilang ada wasiatnya, tapi tidak dalam bentuk surat. Saya bilang wasiatnya itu adalah nilai-nilai saat beliau menjadi bupati. Nah, itu wasiatnya yang kami sebagai anak melihat waktu bagaimana dia sebagai bupati dulu. Nah, itu wasiat. Menurut saya itu wasiat. Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman wartawan kemarin. Jadi kami juga menginginkan ketika kita sudah tidak lagi, masih ada yang bercerita soal legasi kami dulu gitu. Nah, soal pasar ini saya juga senang karena nanti banyak hal yang kita ingin diskusi soal pasar supaya tidak carut marut. Kemudian waktu saya di Rangko juga, di Tanjung Boleh, Batu Tiga, itu banyak ibu-ibu yang ya pokoknya mereka curhat soal Tom and Jerry dengan Pol PP lah gitu. Karena begitu ember baru turun langsung hilang ikan-ikannya begitu.
gitu ya, ikan naik di pantai lagi berarti kan, bukan ikan kembali ke laut gitu. Jadi banyak yang mereka keluhkan soal pasar ini. Akan kita atur betul gitu, tata lagi supaya yang jual nyaman, yang datang beli juga nyaman. Jadi itu saja, sekian, terima kasih.